Ivan si Bodoh. Kisah ini disadur dari cerpen karya Leo Tolstoy, sastrawan besar dari Rusia. Dahulu kala di provinsi tertentu di suatu negara hiduplah seorang petani kaya yang memiliki 3 orang putra, Simon si prajurit, Taras si gemuk, dan Ivan si bodoh, serta satu anak gadis bernama Marta yang tuli dan bisu. Simon sang prajurit pergi berperang untuk mengabdi kepada raja. Taras si gemuk pergi ke kota untuk berdagang dan Ivan si bodoh tinggal di desa untuk mengolah tanah pertanian mereka. Simon sang prajurit memperoleh pangkat tinggi dan harta warisan yang banyak karena menikahi seorang putri bangsawan. Gajinya besar dan harta miliknya banyak, namun istrinya suka hidup boros. Apa yang diperoleh sang suami dihambur-hamburkan oleh sang istri, sehingga mereka tidak pernah punya cukup uang. Kemudian Simon si prajurit menemui ayahnya dan berkata, "Ayah, kamu kaya, tetapi kamu tidak memberi apa-apa kepadaku. Bagilah apa yang kamu miliki dan berikan padaku sepertiga bagiannya, agar aku dapat memperbaiki harta milikku." Lelaki tua itu berkata, "Kamu tidak membawa apapun ke rumahku. Kenapa aku harus memberimu sepertiga bagian? Itu tidak adil bagi Ivan dan Marta." Orang tua itu berkata, "Kita lihat saja apa yang dikatakan Ivan tentang hal itu." Dan Ivan berkata, "Biarkan dia mengambil apa yang dia inginkan." Maka Simon si prajurit mengambil bagiannya dari harta milik ayahnya dan memindahkannya ke tanah miliknya, lalu berangkat lagi untuk melayani raja. Taras si gemuk juga mengumpulkan banyak uang dan menikah dengan keluarga saudagar. Namun dia tetap menginginkan lebih. Maka dia pun mendatangi ayahnya dan berkata, "Berikan bagianku." Namun lelaki tua itu juga tidak ingin memberi Taras bagiannya dan berkata, "Kamu tidak membawa apapun ke sini. Ivan telah mendapatkan semua yang kita miliki di rumah ini." Ivan tertawa dan berkata, "Ambil apa yang kamu mau. Saya akan bekerja untuk mendapatkan lebih banyak lagi." Melihat hal itu, si iblis tua merasa jengkel karena mereka tidak bertengkar dan mengalami perpecahan, namun justru berpisah secara damai. Lalu dia memanggil 3 setan kecil. "Begini," katanya, "ada 3 bersaudara, Simon si prajurit, Taras si gemuk, dan Ivan si bodoh. Mereka seharusnya bertengkar, namun mereka hidup damai. Si bodoh, Ivan, telah merusak seluruh urusanku. Sekarang kalian bertiga pergi dan temui mereka. Adu domba mereka sampai mereka saling mencaci maki. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya?" "Ya, kami akan melakukannya," kata mereka. "Bagaimana caramu mengaturnya?" "Pertama-tama kita hancurkan mereka, dan ketika mereka tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan, kami akan mengikat mereka bersama-sama dan kemudian mereka akan berkelahi satu sama lain," kata mereka. "Pergilah dan jangan kembali sebelum kalian berhasil menghancurkan mereka, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup." Sebelum mereka pergi, ketiga setan kecil berunding terlebih dahulu dan bersepakat untuk saling membantu. Kemudian si setan kecil pertama menceritakan rencananya. "Aku akan membuat Simon begitu berani sehingga dia menawarkan untuk menaklukkan seluruh dunia demi rajanya. Dan rajanya mengangkatnya menjadi jenderal lalu mengirimnya untuk melawan Raja India. Kemudian malam sebelum mereka berperang, aku akan meredam semua bubuk mesiu di perkemahan Simon dan membuat lebih banyak prajurit jerami untuk Raja India. Dan ketika para prajurit Simon melihat para prajurit India, mereka menjadi ketakutan. Ketika Simon memerintahkan mereka menembak meriam dan senjata mereka tidak akan meledak. Para prajurit Simon akan menjadi sangat ketakutan dan berlari seperti domba, dan Raja India membantai mereka.
Simon tertangkap dan akan dihukum mati, tetapi aku akan membantunya keluar dari penjara." Lalu setan kecil kedua menceritakan rencananya. "Pertama-tama," kata setan kecil kedua, "aku akan membuat si Taras menjadi semakin tamak. Ketamakannya menjadi begitu besar sehingga apapun yang dilihatnya ingin dia beli. Dia akan menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli banyak sekali barang dan masih terus membeli. Lalu dia akan menggunakan uang pinjaman. Hutangnya menggantung seperti beban di lehernya dan menjerat hidupnya, sehingga dia tidak pernah bisa melunasinya. Seminggu sebelum tagihannya jatuh tempo, aku akan menghabiskan semua stoknya. Dia tidak akan mampu membayar dan harus pulang menemui ayahnya." Lalu giliran setan kecil ketiga menceritakan rencananya. "Mula-mula aku akan meludahi minumnya hingga membuat perutnya sakit. Lalu aku akan pergi ke ladangnya dan membuat tanah pertaniannya keras seperti batu sehingga dia tidak sanggup untuk menggarapnya. Kupikir dia tidak akan sanggup untuk membajaknya. Tetapi jika dia begitu bodohnya dan datang dengan bajaknya dan mulai membuat alur, aku akan mematahkan bajaknya. Kalau dia masih keras kepala dan mengganti bajaknya dengan yang baru, aku merayap ke bawah tanah dan memegang mata bajaknya, sehingga dia tidak bisa mengolah lahannya dan menghasilkan makanan untuk mereka." Setelah itu, ketiga setan kecil itu berangkat untuk melakukan rencana mereka masing-masing. Singkat cerita, setan kecil pertama dan setan kecil kedua berhasil melaksanakan rencananya dan membuat hidup si Simon dan si Taras hancur berantakan. Lalu, bagaimana dengan si setan kecil ketiga? Kembali ke lahan pertanian si Ivan. Ivan telah membajak hampir seluruh lahan pertaniannya, tetapi masih tersisa satu lahan kosong. Dia datang untuk menyelesaikannya. Meski perutnya sakit, tetapi pembajakan harus tetap dilakukan. Dia lalu melepaskan tali pengikatnya, memutar bajak, dan mulai bekerja. Dia membuat satu alur, tetapi ketika kembali bajaknya tersangkut pada akar. Itu adalah perbuatan si setan kecil ketiga yang memutar kakinya di sekitar mata bajak dan menahannya. "Sungguh suatu hal yang aneh," pikir Ivan. "Harusnya tidak ada akar sama sekali di sini, tetapi kenapa ada akarnya?" Ivan mendorong masuk ke dalam alur, meraba-raba dan merasakan sesuatu yang lembut, meraihnya dan menariknya keluar. Warnanya hitam seperti akar tapi menggeliat. "Sungguh hal yang buruk," kata Ivan, dan dia mengangkat tangannya untuk menghantamkannya ke bajak. Tapi setan kecil itu menjerit, "Jangan sakiti aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu suruh." "Apa yang bisa kau lakukan?" "Apapun yang kamu suruh aku akan lakukan." Ivan menggaruk kepalanya. "Perutku sakit," katanya. "Bisakah kamu menyembuhkannya?" "Tentu saja aku bisa." "Kalau begitu lakukanlah." Si setan kecil masuk ke dalam alur, mencari-cari, menggaruk dengan cakarnya, dan mencabut 3 akar kecil yang dia berikan kepada Ivan. "Ini," katanya, "siapapun yang menelan sedikit saja akar ini, dia akan sembuh dari penyakit apapun." Ivan mengambil akarnya, membersihkan, dan menelan satu potong kecil. Sakit perutnya langsung sembuh. Setan kecil itu kembali memohon untuk dilepaskan. "Aku akan masuk ke dalam bumi dan tidak akan pernah kembali lagi," katanya. "Baiklah," kata Ivan, "pergilah, Tuhan menyertaimu." Dan begitu Ivan menyebut nama Tuhan, setan kecil itu jatuh ke tanah seperti batu yang dilemparkan ke dalam air. Hanya tersisa sebuah lubang kecil.
Ivan memasukkan akar-akar yang tersisa ke dalam topinya dan mulai membajak lagi. Setelah selesai dengan pekerjaannya, dia membalikkan bajaknya dan kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah, dia mendapati saudaranya, Simon, dan istrinya sedang duduk di meja makan. Harta milik Simon telah disita dan dia sendiri baru saja lolos dari eksekusi dengan keluar dari penjara. Dan karena tidak punya apa-apa untuk hidup, dia kembali ke rumah ayahnya untuk menumpang hidup. Simon melihat Ivan dan berkata, "Aku datang untuk tinggal bersamamu. Beri aku dan istriku makan sampai aku mendapatkan pekerjaan lagi." "Baiklah," kata Ivan, "kamu boleh tinggal bersama kami." Namun ketika Ivan tidak duduk di bangku cadangan, si wanita tersebut tidak menyukai baunya. Dan dia berbisik kepada suaminya, "Aku tidak bisa makan dengan petani kotor." Jadi Simon si prajurit berkata, "Maaf, istriku bilang baumu tidak enak. Kamu sebaiknya pergi dan makan di luar." "Baiklah," kata Ivan. "Bagaimanapun aku harus bermalam di luar karena aku harus mengembalakan si kuda betina." Maka ia mengambil roti dan mantelnya lalu pergi bersama kuda betina itu ke padang. Sementara itu, iblis kecil pertama yang sudah selesai dengan Simon ingin pergi menemui rekannya yang bertanggung jawab atas Ivan, agar dia bisa membantu menaklukkan si bodoh. Dia pergi ke ladang dan mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan apapun kecuali lubang tempat si setan kecil ketiga itu menghilang. "Wah, ini aneh," katanya. "Sesuatu pasti telah terjadi pada temanku. Aku harus menggantikannya dan melanjutkan pekerjaannya yang sudah dia mulai. Si bodoh sudah selesai membajak dan aku harus mencari cara untuk menghancurkannya. Aku akan membanjiri ladangnya dan menghalanginya memotong rumput." Setan kecil pertama kemudian membanjiri ladang pertanian dengan air berlumpur. Keesokan harinya ketika Ivan pergi dengan sabitnya yang sudah terpasang dan diasah serta mencoba memotong rumput, dia mendapati bahwa rumput itu menolak semua usahanya. Berkali-kali Ivan mencoba memotongnya namun selalu tidak berhasil. Akhirnya karena lelah dengan usahanya, dia memutuskan untuk pulang ke rumah dan mengasah sabitnya lagi. Dia juga mengambil beberapa potong roti sambil berkata, "Aku akan kembali ke sini dan tidak akan pergi sampai aku telah memotong seluruh ladang, meskipun itu akan memakan waktu seminggu penuh." Mendengar ini, iblis kecil itu berkata, "Ivan, ini kasus yang sulit. Aku harus memikirkan cara lain untuk menaklukkannya." Ivan segera kembali dengan sabit tajamnya dan mulai memotong rumput. Iblis kecil itu bersembunyi di rerumputan dan selalu mengganggu pekerjaan Ivan. "Bahkan jika dia memotong tanganku, aku akan tetap menghalangi dia menyelesaikan pekerjaannya." Ketika Ivan melanjutkan pekerjaannya, meskipun rumputnya sudah tidak terlalu tebal, tetapi sabitnya tidak berfungsi. Hal itu membuatnya sangat marah, sehingga dia bekerja dengan sekuat tenaga dan sebuah pukulan yang lebih kuat dari yang lain memotong sebagian ekor si setan kecil yang bersembunyi di sana. Terlepas dari upaya si iblis kecil itu, dia berhasil menyelesaikan pekerjaannya ketika dia kembali ke rumah dan memerintahkan saudara perempuannya untuk mengumpulkan rumput, sementara dia pergi ke ladang lain untuk memotong gandum hitam. Namun si iblis mendahulunya ke sana. Dia mengatur pohon gandum sedemikian rupa sehingga hampir mustahil bagi Ivan untuk memotongnya. Namun setelah kerja keras terus-menerus, dia berhasil, dan setelah memotong gandum hitam, dia berkata pada dirinya sendiri, "Sekarang aku akan mulai mengolah gandum." Mendengar hal ini, si iblis kecil itu berpikir dalam hati, "Aku tidak dapat mencegahnya memotong gandum, tetapi aku pasti akan menghentikannya mengolah gandum ketika pagi tiba."
Keesokan harinya, ketika si setan kecil datang ke ladang, dia menemukan bahwa gandum telah diolah. Ivan melakukannya pada malam hari untuk menghindari kerugian akibat gabah yang terlalu matang dan kering. Melihat Ivan kembali lolos darinya, si iblis kecil itu menjadi sangat marah dan berkata, "Dia melukaiku, dia membuatku lelah, si bodoh itu. Aku tidak pernah menemui kemalangan seperti ini, bahkan di medan perang. Dia bahkan tidak tidur." Dan si iblis mulai bersumpah, "Aku tidak bisa mengikutinya. Sekarang aku akan pergi ke tumpukan gandum dan membuat segalanya menjadi busuk." Dia pergi ke tumpukan biji-bijian yang baru dipotong dan mulai pekerjaan jahatnya. Ivan dan saudara perempuannya menggunakan kudanya membawa pulang gandum dari ladang. Setelah mengangkut beberapa ikat dari tumpukan pertama, garpu rumputnya bersentuhan dengan punggung iblis kecil itu, yang menyebabkan iblis itu melolong kesakitan dan melompat ke segala arah. Ivan berseru, "Lihat di sini, sungguh menjijikkan. Kamu lagi di sini." "Aku yang lain," kata setan kecil. "Itu saudaraku, aku yang diutus kepada saudaramu Simon." "Yah," kata Ivan, "tidak penting siapa dirimu, aku akan membereskanmu." Saat Ivan hendak melakukan pukulan pertama, iblis itu memohon, "Biarkan aku pergi dan aku tidak akan menyakitimu lagi. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan." "Apa yang bisa kamu lakukan?" "Aku bisa membuat tentara dari semua hal." "Untuk apa manfaatnya tentara?" "Oh, mereka akan melakukan segalanya untukmu." "Apakah mereka bisa menyanyi?" "Mereka bisa." "Baiklah, buatlah tentara. Ambillah seikat jerami dan pukulkan ke tanah sambil membaca mantraku. Dan lihat, setiap jerami akan berubah menjadi prajurit." Ivan memukulkan ikatan jerami ke tanah sambil membaca sebuah mantra yang diajarkan oleh si setan kecil itu. Dan dalam sekejap, setiap jerami itu berubah menjadi sepasukan prajurit dengan pemain trompet dan penabuh genderang bermain di depan. Mereka mulai berbaris dengan topi berpita di kepala mereka. "Bagus sekali," seru Ivan. "Para gadis desa pasti akan senang melihatnya." "Sekarang lepaskan aku. Kamu tidak membutuhkan aku lagi," kata si setan kecil. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi dulu. Kamu telah mengubah jerami menjadi tentara. Sekarang aku ingin kamu mengubahnya lagi menjadi jerami. Katakanlah, para prajurit, berubahlah jadi jerami." Ivan melakukan sesuai petunjuk, dan ia mendapatkan kembali gandum hitamnya dengan jeraminya. Setan kecil kembali memohon agar dia dibebaskan. "Dengan berkah Tuhan, kamu boleh pergi," kata Ivan. Si setan kecil itu terlempar ke bumi seperti kilatan, dan tidak ada yang tersisa kecuali sebuah lubang hitam di tanah. Segera setelah itu, Ivan kembali ke rumah dan menemukan saudaranya Taras dan istrinya di sana. Taras tidak dapat membayar utangnya dan terpaksa melarikan diri dari kreditornya dan mencari perlindungan di bawah atap ayahnya. Melihat Ivan, dia berkata, "Baiklah Ivan, bolehkah kita tetap di sini sampai saya memulai bisnis baru?" Ivan menjawab seperti sebelumnya kepada Simon, "Ya, kamu dipersilahkan tetap di sini selama kamu mau." Dia menanggalkan mantelnya dan duduk di meja makan bersama yang lain. Namun istri Taras keberatan dengan bau pakaiannya dan mengatakan, "Saya tidak bisa makan dengan orang bodoh. Saya juga tidak tahan dengan baunya." Kemudian Taras berkata, "Ivan, dari pakaianmu tercium bau tidak sedap. Pergilah makan sendiri di luar." "Baiklah," kata Ivan, dan dia mengambil roti dan keluar seperti diperintahkan sambil berkata, "Sudah waktunya aku memberi makan kuda betinaku."
Setan kecil kedua sesuai kesepakatan, setelah berhasil menaklukkan Taras, dia pergi ke pertanian Ivan untuk membantu setan ketiga menaklukkan Ivan. Sesampainya di ladang pertanian yang telah dibajak, dia mencari-cari rekan-rekannya. Namun, dia hanya menemukan sebuah lubang di mana salah satu temannya menghilang. Dan ketika pergi ke padang rumput, dia menemukan ekor setan pertama yang sudah terpenggal. Dan di ladang gandum hitam, dia menemukan lubang lainnya. Setan kecil itu kemudian mencari Ivan. Rupanya setelah selesai dengan ladangnya, Ivan pergi ke hutan untuk menebang kayu guna membangun rumah bagi saudara-saudaranya, karena mereka merasa tidak nyaman ada banyak orang tinggal di bawah satu atap. Setan kecil itu akhirnya mengetahui keberadaannya dan pergi ke hutan, memanjat ke dahan pohon dan mulai mengganggu pekerjaan Ivan. Ivan menebang sebatang pohon, namun gagal jatuh ke tanah karena tersangkut di dahan pohon lain. Namun dia berhasil menurunkannya setelah berjuang keras. Saat menebang pohon berikutnya, ia menemui kesulitan yang sama dan juga kesulitan yang berikutnya. Ivan mengira dia bisa menebang 50 pohon dalam sehari. Namun dia hanya berhasil menebang 10 pohon sebelum kegelapan menghampiri hutan. Dia sekarang kelelahan dan dengan banyak keringat dia duduk sendirian di hutan untuk beristirahat. Melihat itu, iblis kecil itu sangat senang. Baiklah, pikirnya. Sekarang dia kelelahan dan akan berhenti bekerja. Jadi saya juga akan beristirahat. Kemudian dia duduk di sebuah dahan dengan sukacita. Namun tak berapa lama Ivan kembali bangkit dan mengambil kapaknya. Dia memberikan pukulan keras pada pohon itu dari sisi yang berlawanan, yang langsung membuat pohon itu tumbang ke tanah, membawa setan kecil itu bersamanya. Ivan yang sedang memotong dahan menemukan iblis itu di sana. Karena sangat heran, Ivan berseru, "Lihat kamu, sungguh menjijikkan. Mengapa kamu muncul lagi di sini?" "Aku yang lain," jawab iblis. "Aku bersama kakakmu Taras." "Ya," kata Ivan, "tidak ada bedanya. Aku akan membereskan kamu." Ketika hendak memukulnya dan kapak, si setan kecil itu memohon, "Jangan bunuh aku. Apapun yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkannya." Ivan bertanya, "Apa yang dapat kamu lakukan?" "Aku bisa memberikan semua uang yang kamu inginkan," kata setan kecil itu kepada Ivan. "Ambillah daun pohon ek ini dan gosok dengan tanganmu, maka ia akan berubah menjadi emas." Ivan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dan segera emas itu berjatuhan di kakinya. "Ini akan menjadi trik yang bagus untuk menghibur anak-anak desa," kata Ivan. "Bolehkah aku pergi sekarang?" tanya setan kecil kedua. "Dengan berkat Tuhan, kamu boleh pergi," jawab si Ivan bodoh. Saat nama Tuhan disebutkan, setan kecil kedua itu pun menghilang ke dalam bumi. Setelah Ivan menyelesaikan pekerjaan panennya, ia lalu menyuling minuman bir dan mengundang saudara-saudaranya untuk menghabiskan waktu senggang bersamanya. Namun saudara-saudaranya tidak mau datang. "Kami tidak peduli dengan pesta petani," kata mereka. Ivan lalu mengundang para petani dan menghibur mereka serta istri mereka. Dia minum sampai hampir mabuk. Kemudian dia pergi ke jalan menuju sekelompok penari. Dia menghampiri mereka dan menyuruh para wanita untuk menyanyikan sebuah lagu untuk menghormatinya. "Karena," katanya, "aku akan memberi kalian sesuatu yang belum pernah kalian lihat seumur hidup sebelumnya."